Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 13 Oktober 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah Raja kemuliaan. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, sebab Yesus telah diterima dengan penuh kemenangan saat Dia kembali ke sorga, dan bahkan nanti saat Dia kembali ke dunia ini untuk menjemput yang setia. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Doni Mario Ayorbaba. Kepada Saudara Rio, kami persilahkan. Terima kasih, selamat pagi. Bacaan renungan pagi kita, Kristus yang Menang. Hari ini tanggal 13 Oktober 2025 berjudul Penerimaan Kristus yang Penuh Kemenangan di Sorga. Ayat intinya terdapat di dalam Mazmur 24 ayat 9. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Kristus merindukan manusia yang letih, tertindas, dan lesu untuk datang kepadanya agar Dia dapat memberi mereka terang, hidup, sukacita, dan damai sejahtera yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Orang-orang berdosa yang paling berdosa sekalipun adalah objek perhatian, belas kasihan, dan kasih-Nya yang dalam dan tulus. Namun, ketika sangat membutuhkan simpati manusia, di saat pencobaan terbesar dan godaan terberatnya, murid-muridnya yang paling menjanjikan meninggalkannya. Dia memang terpaksa menggirik kilangan anggur sendirian, dan dari antara orang banyak, tidak ada seorang pun yang bersamanya. Suasana kemurtatan menyelimutinya. Di mana-mana terdengar suara ejekan, celaan, dan hujatan. Lalu, bagaimana masa depan para muridnya yang tertinggal di dunia, yang tidak menoleransi anak Allah yang hidup? Pekerjaan Kristus telah selesai ketika Ia mati di kayu salib. Berseru dengan suara nyaring, sudah selesai. Jalan telah terbuka, tabir terbelah dua, orang berdosa dapat menghampiri Allah tanpa persembahan korban, tanpa pelayanan seorang imam. Kristus sendiri adalah seorang imam selamanya menurut tata cara Melkisedek. Surga adalah rumahnya. Ia datang ke dunia ini untuk menyatakan Bapa. Pekerjaannya di medan kehinaan dan pergumulannya
kini telah selesai. Ia naik ke sorga dan selamanya duduk di sebelah kanan Allah. Di dalam makam Yusuf, ia membungkus dirinya dengan jubah kekekalan dan kemudian menunggu di dunia untuk waktu yang cukup lama untuk membuktikan tanpa keraguan bahwa ia sungguh-sungguh telah bangkit dari kematian. Ia bangkit dari kematian untuk mengenal murid-muridnya sebagai persiapan untuk kenaikannya ketika ia akan dimuliakan di hadapan alam semesta sorgawi. Seluruh sorga menantikan dengan penuh kesungguhan hati akhir dari penantian anak Allah di dunia yang sepenuhnya hangus dan ternoda oleh kutukan pelanggaran. Ia naik dari Bukit Zaitun di tengah awan malaikat yang penuh kemenangan mengawalnya ke kota Allah. Betapa berbedanya penerimaan Kristus saat ia kembali ke sorga dengan penerimaannya di bumi ini. Tidak ada kesedihan, tidak ada penderitaan yang menjumpainya di setiap kesempatan. Tidak ada imam-imam yang berwajah masam yang menggunakan kecerdikan mereka untuk menemukan firman-Nya yang dapat mereka salah tafsirkan dan dengan demikian mendapatkan kesempatan untuk melecehkan, mencaci maki, menghina, dan mencemoohnya. Sebanding dengan kerendahan hati dan penderitaan Kristus, ia ditinggikan. Ia dapat menjadi juru selamat, sang penebus, hanya dengan terlebih dahulu menjadi korban. Dikutip dari manuskrip 128 tahun 1897. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Rio. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat berkata tentang terangkatnya Yesus dalam The Desire of Ages halaman 833 paragraf 2. Seluruh sorga menanti untuk menyambut Sang Juru Selamat ke istana sorgawi. Saat ia naik, ia memimpin di depan, dan banyak tawanan yang dibebaskan pada kebangkitannya pun mengikutinya. Bala tentara sorgawi dengan sorak-sorai dan seruan pujian serta nyanyian sorgawi mengiringi rombongan penuh sukacita itu. Rombongan Yesus dan mereka yang menerima kebangkitan tersebut dikawal oleh para malaikat. Dan saat mendekati kota Allah, mereka berseru. Mazmur 24 ayat 9 yang berbunyi, "Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan." Kemudian para malaikat yang menunggu di pintu gerbang berkata, "Siapakah dia itu Raja kemuliaan?" Mazmur 24 ayat 10. Para malaikat bersaut-sautan menyatakan pujian itu bukan karena tidak mengenal Yesus, tetapi sebagai wujud pujian mereka kepada Anak Allah. Atas pertanyaan itu, para malaikat yang mengawal Yesus dan para tawanannya menjawab dalam ayat 9, "Tuhan, jaya dan perkasa, Tuhan, perkasa dalam peperangan." Kemudian pintu gerbang kota Tuhan terbuka lebar, dan Yesus beserta rombongan dan para malaikat yang mengawal melewati gerbang-gerbang itu diiringi musik yang menggetarkan. Kemudian tampaklah yang berikut ini dalam The Desire of Ages halaman 834 paragraf 1. Ada tahta dan di sekelilingnya terdapat pelangi perjanjian. Ada kerubim dan serafim, para panglima pasukan malaikat, anak-anak Allah, perwakilan dari dunia-dunia yang belum jatuh, berkumpul. Sidang sorgawi yang dihadapannya Lucifer telah menuduh Allah dan anaknya, perwakilan dari alam-alam tanpa dosa yang di atasnya setan telah berusaha membangun kekuasaannya, semuanya hadir untuk menyambut Sang Penebus. Mereka ingin sekali merayakan kemenangannya dan memuliakan Raja mereka. Perhatikan, yang berkumpul di sekitar satu tahta di sorga saat Yesus naik kembali kepada Bapa, yaitu kerubim dan serafim, para panglima pasukan malaikat, Allah Bapa, perwakilan dari dunia-dunia yang belum jatuh. Yesus disambut bukan oleh Trinitas. Nah, dikatakan bahwa para malaikat ingin sekali merayakan kemenangan Raja mereka. Tetapi Roh Nubuat menjelaskan,
Diberinya isyarat kepada mereka untuk mundur. Belum waktunya. Sekarang ia tidak dapat menerima mahkota kemuliaan dan jubah kerajaan. Ia memasuki hadirat Bapanya. Ia menunjuk pada kepalanya yang luka, lambungnya yang ditusuk, kaki yang cacat. Ia mengangkat tangannya, yang dalamnya terdapat bekas paku. Ia menunjuk pada tanda kemenangannya. Ia mempersembahkan berkas yang diunjuk kepada Allah. Mereka yang dibangkitkan dengan Dia sebagai perwakilan dari rombongan orang banyak yang akan keluar dari kubur pada kedatangannya yang kedua kalinya. Ia mendekati Bapa yang padanya terdapat kegembiraan karena seorang berdosa yang bertobat, yang bergembira atas seorang dengan nyanyian kegirangan. Perhatikan, begitu Yesus masuk kota Allah, pertama-tama Yesus datang ke hadirat Bapanya. Yesus belum mau adanya perayaan kemenangan. Yesus bukan datang ke hadirat Trinitas, sebab memang rencana keselamatan hanya dibuat oleh Bapa dan Anaknya. Karenanya Roh Nubuat lanjutkan dalam The Desire of Ages halaman 834 paragraf 2. Sebelum dasar bumi ini diletakkan, Bapa dan Anak telah bersatu dalam suatu perjanjian untuk menebus manusia jika ia dikalahkan oleh setan. Mereka, yaitu Bapa dan Anak, telah berjabat tangan dalam janji yang penuh khidmat bahwa Kristus harus menjadi pengaku bagi umat manusia. Janji ini telah ditepati oleh Kristus ketika disalib. Ia berseru, "Sudah selesai." Ia berkata kepada Bapa. Perjanjian telah dilaksanakan sepenuhnya. Sekarang ia menyatakan kepada Bapa, "Sudah selesai. Aku telah melakukan kehendak-Mu, ya Tuhanku. Aku telah menyelesaikan pekerjaan penebusan. Jika keadilan-Mu sudah dipuaskan, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku." Yohanes 19 ayat 30, Yohanes 17 ayat 24. Inilah gambaran kecil tentang kembalinya Yesus ke sorga setelah 40 hari bersama para muridnya di dunia ini. Suatu penerimaan yang penuh kemenangan dan teristimewa. The Desire of Ages halaman 835 paragraf 2 berkata, keluarga sorga dan keluarga bumi menjadi satu. Bagi kita, Tuhan kita telah naik ke sorga, dan bagi kita Dia hidup. Karena itu, Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ibrani 7 ayat 25. Kenaikan Tuhan Yesus tidak sekedar kembali kepada Bapanya dan Allahnya, tidak hanya membawa tawanan kebangkitannya, namun menyatukan dunia dengan sorga. Sebab saat Yesus kembali kepada Bapanya, Yesus dimuliakan, diurapi menjadi imam besar kita, dan kemudian Yesus curahkan Roh-Nya kepada umat-umat yang percaya. Oleh Roh-Nya itulah Yesus mempersatukan kita dengan keluarga di sorga. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan pada pagi hari ini. Bagaimana Yesus disambut dengan penuh kemenangan di sorga, dan melaporkan kepada Bapa pekerjaan yang telah Bapa perintahkan kepadanya untuk laksanakan dengan sempurna. Dan oleh karena itu, kami pun sebagai keluarga di dunia ini, umat-umatnya yang percaya, dipersatukan dengan keluarga di sorga oleh kehadiran Roh-Nya. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah Roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab itulah satu-satunya yang menghubungkan kami dengan sorga, yang menghubungkan kami dengan Yesus dan kepada Engkau ya Bapa, sehingga kami dapat tidak hanya diubahkan, tetapi juga dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Kristus yang tidak lama lagi akan datang. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.